Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kembali saya menjumpai teman-teman karena ada hal yang cukup mengganggu pikiran saya karena eh, beberapa waktu terakhir ini viral, yaitu soal ada pemain naturalisasi yang tidak mengembalikan paspor Belanda ke kedubes Belanda. Dugaan ini muncul saat muncul berita soal PHK 43 karyawan oleh PSSI. Dan salah satu yang terkena pemecatan atau PHK yaitu Eko Rahmawanto, Direktur Media, belak-belakan kepada FOI ya, media FOI. Saat itu dia mengatakan ada satu pemain Belanda yang tidak mengembalikan paspor Belanda ke kedutaan Belanda. Nah, dugaan ini pun menyeruak di media sosial. Bahkan ada juga beberapa akun yang menyebut 12 pemain yang tidak mengembalikan paspor Belanda. Hanya Sandy Walsh saja yang mengembalikan paspor Belanda ke kedutaan besar Belanda. Wah, ini tentu bahaya sekali ya. Mengapa bisa terjadi? Dan saat ini menurut saya ini hanya baru sekadar berita-berita belum terkonfirmasi karena PSSI belum memberi konfirmasi soal ini. Dan kedutaan besar Belanda pun tidak memberi jawaban yang pasti soal ini karena tidak mengiyakan, tidak juga membantah. Jadi kabar ini menjadi abu-abu selama tidak ada konfirmasi dari PSSI. Namun yang ingin saya soroti dari hebohnya kasus paspor Belanda ini, yaitu mengapa harus seperti itu? Mengapa pemain naturalisasi harus melakukan seperti itu? Karena Indonesia tidak menganut double kewarganegaraan atau dui kewarganegaraan, karena setiap yang beralih jadi warga negara Indonesia harus melepas kewarganegaraannya. Saya mencoba menduga ya apa yang menjadi alasan, mungkin ya ini belum pasti soalnya ya apakah ini benar atau tidak. Kalau benar, mungkin yang paling realistis alasannya yaitu tidak mau ribet mengurus visa saat kembali ke Belanda atau ke negara tempat mereka bermain bola ya. Karena tentu setelah dinaturalisasi mereka jadi warga negara Indonesia. Nah, saat kembali ke Belanda atau ke Belgia atau ke Amerika Serikat misalnya, mereka harus mengurus visa atau ya agar bisa tinggal di negara tersebut, karena walaupun sebelumnya sudah mendapatkan izin, ya mungkin harus melakukan pengurusan. Mungkin ya, ini mungkin. Karena berita ini tidak jelas, masih abu-abu, harus ada konfirmasi dari PSSI. Mungkin itu alasannya, biar tidak ribet aja mengurus perizinan. Jadi saat kembali ke Belanda mungkin, tapi ini saya tidak mau menyebut seperti itu ya, karena ini terlalu berbahaya, terlalu sumir ya memastikan itu. Yang pasti sih menurut saya, buat apa pemain naturalisasi melakukan itu ya? Percuma saja kalau alasannya biar tidak ribet saat kembali ke negaranya. Ya terlalu sederhana sih menurut saya, terlalu sepele ya. Sekali lagi, disclaimer ini belum pasti. Jadi berita ini tidak benar, tapi dugaannya begitu ya. Dan Indonesia tidak menganut double kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang mendapatkan dua kewarganegaraan, yaitu anak yang lahir dari dua warga negara berbeda. Dan itu pun dibatasi sampai usia 18 tahun, karena setelah 18 tahun mereka harus memilih jadi warga negara mana, karena Indonesia tidak punya dua kewarganegaraan. Dan
Karena itu, makanya parah kalau sampai berita itu benar ya. Karena sejauh ini Indonesia juga mencoba untuk, memang ada wacana, itu cuman masih jauh. Indonesia mencoba memberi kemudahan-kemudahan, utamanya kalau dari pemerintah ya. Misalkan kalau untuk asing ingin tidak ribet datang ke Indonesia, misalkan diberi golden visa seperti yang diberikan kepada Sinteyong. Atau ya mungkin ada hal-hal khusus, tapi sejauh ini kalau menurut undang-undang itu tidak bisa. Nah, kalau misalkan semua kehebohan ini diduga atau berujung kepada soal kemungkinan para pemain naturalisasi itu balik main untuk Belanda, ya itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang bisa dipastikan tidak mungkin terjadi. Karena setelah naturalisasi, para pemain ini sudah main di timnas senior. Dan berdasarkan peraturan FIFA, regulasi FIFA, seorang pemain yang sudah main di timnas senior tidak bisa pindah ke negara manapun. Jadi kalau misalkan tidak dipakai lagi oleh timnas Indonesia, ya selesai sudah karirnya gitu ya. Kecuali dia main lebih bagus lagi, dipanggil lagi, ya menunggu pemanggilan lagi selama usianya masih memungkinkan. Jadi kalau dugaan yang muncul sekarang, takutnya para pemain ini balik lagi menjadi ingin main untuk Belanda, menurut saya itu mustahil. Cuman yang pasti saat ini PSSI harus memberi kejelasan agar tidak menjadi rumor yang liar, karena ini berbahaya juga kalau dibiarkan. Jadi ada semacam pembiaran, seakan-akan oh biar mereka mau ya udah dibiarkan gitu, tidak mengembalikan paspor Belanda. Semoga tidak benar ya, karena saya pun tidak yakin itu benar, karena semua yang dinaturalisasi sudah sesuai prosedur dan hukum di Indonesia juga sudah pasti ya. Apakah benar yang muncul belakangan ini, itu hanya bisa dijawab oleh PSSI. Semoga PSSI memberi kejelasan, karena ini juga berbahaya untuk kasus-kasus berikutnya, karena kita undang-undangnya tidak mencantumkan dua warga negara. Jadi penjelasan saya ya sebelumnya itu, kalau misalkan pemain itu memang sengaja atau alasannya tidak mau ribet saat mengurus visa, karena mereka tidak lagi jadi warga negara di mana tempat mereka berasal, Belanda dalam hal ini contohnya. Semoga itu tidak benar, sehingga kita benar-benar yakin. Apalagi timnas Indonesia akan menambah pemain naturalisasi lagi. Sekarang ini banyak sekali nama yang muncul ya. Ada Jairo Riedewald, ada Messilgers, ada Morujistra, ada juga banyak sekali. Kemungkinan 3 nama itu dari berita-berita yang muncul ya. Nah, jadi kalau kabar itu benar, itu menjadi presiden buruk ya. Walaupun sebenarnya imbasnya ke pemain itu tidak ada. Mereka tidak bisa kemana-mana karena sudah komit dengan timnas Indonesia. Mereka tidak bisa main di negara lain karena sudah membela timnas senior. Jadi semoga PSSI memberi kejelasan soal ini sehingga tidak heboh dan menjadi presiden buruk. Demikian teman-teman ulasan saya soal hebohnya kasus paspor Belanda. Semoga itu tidak benar. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.